Walaupun ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan dissenting opinion, artinya suara dari hakim MK juga tidak bulat, tapi kita sudah mendengarkan bagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan para pemohon dari pasangan 01 dan juga 03. Dan kita sudah mengetahui tadi ada beberapa juga dari pihak tersebut yang sudah memberikan sikapnya, pernyataannya. Tapi nanti kita akan kaji lebih dalam lagi sebenarnya apa yang akan dilakukan, langkah apa yang akan diambil oleh masing-masing pasangan calon, kemudian juga bagaimana pengaruhnya putusan hakim MK ini terhadap peta politik di tanah air. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Khairul Umam, tentunya selaku pengamat politik yang akan melihat dampak politiknya dari putusan MK tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Umam. Kemudian juga kita akan mendengarkan suara dari masing-masing pasangan calon yang mewakili dari pasangan 02 ada Bang Martin Lukasi Manjuntak yang sudah hadir bersama kita. Selamat malam Bang Martin. Malam Mbak Putri, malam semua. Baik, dan juga mewakili pasangan 03, tim hukum dari 03 yaitu Pak Abdul Aziz Hakim. Selamat malam Pak Abdul Aziz. Malam. Kemudian juga akan bergabung secara daring memberikan pandangannya juga yaitu Prof. Andi Asrun selaku ahli tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Asrun. Selamat malam Kang Udin. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Prof. Asrun? Sangat jelas. Baik. Selain Prof. Asrun juga sepertinya sudah bergabung juga dengan kita Pak Zainuddin Parus selaku tim hukum dari 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, teman-teman di studio, Prof. Andi. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Zainuddin. Bagaimana sikap pernyataan yang disampaikan setelah tadi kita mendengarkan putusan Hakim MK menolak permohonan dari pemohon pasangan 01. Silakan Pak Zainuddin. Baik, yang pertama kita harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi karena putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya lain selain kita harus menghormati putusan yang sudah diambil, dan hari ini adalah waktu yang kemudian telah ditentukan untuk kita mendengar akhir dari proses persidangan yang berjalan dalam 14 hari yang berlangsung. Yang kedua, kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Ternyata di MK masih ada negarawan, 3 hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion. Paling tidak dalam catatan 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion itu memberikan gambaran kepada kita. Itulah sesungguhnya bahasa batin dari masyarakat bangsa Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan dari proses pilpres yang berjalan dengan 3 calon yang diusung dari masing-masing pihak. Dan tentunya kami dari pasangan Amin, Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar dalam hal ini menaruh harapan besar bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan progresif yang memberikan koreksi atas pelaksanaan pemilu yang tidak luber dan jurdil. Namun demikian putusan sudah ada. Yang ketiga, dari 3 hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion, kita mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwa 3 hakim ini mengatakan terbukti adanya pelanggaran prinsip-prinsip pemilu, terbukti adanya cawe-cawe presiden, terbukti adanya tidak netralnya para penyelenggara negara, termasuk juga dalam hal ini para pembantu presiden, menteri-menteri, dan terbukti juga bahwa ternyata penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu lumpuh, tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara yang baik, yang memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat pemilih, sehingga banyak terjadi kecurangan di masyarakat yang tidak bisa ditangani dengan baik. Bahkan boleh dikatakan ada banyak pelanggaran yang diabaikan oleh Bawaslu sebagai wasit yang menengahi sengketa baik yang sifat administratif maupun pidana pemilu yang tidak diselesaikan dengan baik. Dan karenanya kita kemudian bawa ke MK agar MK bisa memberikan jalan tengah yang baik. Nah, oleh karena itu maka putusan hari ini kalau ditanya apa kita harus lakukan, bahwa ini
akhir dari sebuah perjuangan politik, tapi bukan juga akhir dari sebuah proses untuk mencari keadilan hukum, tapi bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan politik atau kerja-kerja politik, baik sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Anies Muhaimin, demikian juga partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Nah, kita di sisi lain juga upaya kita membawa ke Mahkamah Konstitusi adalah memberikan pendidikan politik sebagai saluran konstitusional agar rakyat itu tidak kemudian bekerja secara liar di masyarakat, yang kemudian mereka mengambil tindakan sendiri yang berakibat pada tidak kondusifnya sistem politik, pertahanan, dan keamanan kita. Baik, ya baik. Pak Abdul Aziz, apakah juga kemudian serupa suara dari 3 hakim dissenting opinion, apakah juga menjadi sedikit pelipur lara walaupun memang permohonannya ini kemudian ditolak oleh para hakim MK? Pak Abdul Aziz, silakan. Ya, makasih. Saya kira ini satu fenomena putusan yang dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita harus berikan apresiasi ya terhadap 3 hakim yang saya kira tiga-tiganya ini seorang guru besar yang sangat representasi untuk mereka menunjukkan soal integritas mereka menunjukkan soal tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap nilai-nilai demokrasi dan konstitusi itu. Bagi saya catatan dalam putusan MK ini, di samping kita mungkin bukan soal kalah menang dalam proses putusan ini, tapi kita melihat di sini ternyata kalau kita lihat dalam proses awal tahapan sampai terakhir tadi, ada satu opini yang dibangun terhadap lembaga ini yang saya kira justru mengkredilkan eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa persoalan atau permohonan yang dimasukkan dalam sengketa MK ini adalah bukan kewenangan dia, tapi oleh seluruh hakim Mahkamah Konstitusi 88-nya menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu disetujui ya. Dan ini kita bantah dan kita membantah dari pihak misalnya 02 maupun pihak terkait menyatakan bahwa ini bukanlah sebuah ranah atau ruang atau kamar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika terjadi putusan seperti ini, kita melihat bahwa ternyata bahasa-bahasa atau tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kami baik di pasangan 01 maupun 03 itu terjawab secara real dalam putusan MK tadi. Bahwa ternyata hari ini dinyatakan oleh dalam putusannya dinyatakan bahwa lembaga atau Mahkamah Konstitusi ini membuktikan bahwa mereka bukan hanya sebagai mahkamah kalkulator yang menghitung-hitung hasil-hasil selisih suara, tapi mereka lebih merepresentasikan bagaimana menggali hukum secara substantif, hukum demokrasi secara substantif, dan itu kita buktikan sekarang ini dalam putusan MK itu. Nah, 3 hakim yang merupakan representasi dari dissenting opinion mereka itu membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi ini diselamatkan oleh 3 hakim dalam proses perselisihan sini, yang oleh ekspektasi publik bahwa nanti akan terjadi beberapa putusan yang sebelumnya akan terjadi lagi sebagai ini mahkamah ini hanya mahkamah kalkulator aja. Tapi hari ini kita dibuktikan, diperlihatkan kepada bangsa, kepada negara bahwa ternyata lembaga ini masih punya roh untuk mengawal sebagai the guardian of konstitusi. Itu ada dalam roh 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion itu. Saya kira kita harus apresiasi, sekira harus kita kasih penghargaan dan penghormatan yang besar terhadap 3 hakim ini untuk menyelamatkan demokrasi dan konstitusi Republik ini dalam momentum putusan Mahkamah Konstitusi itu. Saya kira itu poin penting itu. Soal kalau menangkan itu hitung-hitungan ya. Saya kira 5-3 gitu loh. Dan bagi kami dari sisi permohonan, misalnya dalam aspek permohonan baik secara formil tadi saya sudah jelaskan maupun secara pokok permohonan kita itu direpresentasikan oleh 3 hakim dan mereka kabulkan petitum kita, yaitu salah satunya adalah PSU saya kira, baik Prof. Saldi, Prof. Arief maupun Prof. Eni. Yang hari ini kita juga diperlihatkan sebagai sosok seorang perempuan, seorang Kartini saya kira. Tiba-tiba dia memperlihatkan bagaimana dia menyatakan dalam konteks secara substantif mereka membicarakan bahwa memang real terjadi pelanggaran. Ada pelanggaran soal intervensi kekuasaan, abuse of power terkoordinasi, soal ada intervensi kekuasaan eksekutif dalam hal ini bansos, dan bagaimana mereka
terbukti ya oleh 3 hakim ini mengatakan bahwa ternyata terjadi intervensi oleh kekuasaan eksekutif secara luar biasa dalam proses pilpres itu. Baik. Ini yang saya kira poin penting yang harus kita perhatikan dalam proses dalam putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Baik, selanjutnya Bang Martin juga bagaimana memberikan sikap terhadap putusan Hakim MK tadi? Yang pertama ya, setiap awal pasti ada akhirnya. Baik itu kontestasi politik ataupun upaya-upaya ya yang mana harus diuji terkait hal-hal yang sifatnya sengketa ya. Di awal kita sudah beradu argumen bahwa mahkamah ini hanya menentukan ataupun memeriksa dan mengadili selisih hasil. Itu sebenarnya diakui oleh mahkamah kalau kita cermati dengan benar. Namun mengapa mahkamah menggunakan diskresinya untuk memeriksa dan mendetailkan terkait hal-hal yang sifatnya sudah diperiksa oleh Bawaslu dan lembaga yang lain seperti Gakumdu dan juga KPU ya? Karena mahkamah berkepentingan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Dan itu kami apresiasi. Karena selain kepastian hukum dan keadilan kan kita harus juga melihat kemanfaatannya. Apa manfaatnya kalau misalkan eksepsi kita dikabulkan? Kan tidak menutup kemungkinan juga kalau masih ada jeda waktu karena belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dianggap oleh pemohon, bisa saja dimasukkan lagi nanti permohonan ulang. Nah, saya melihat bahwa putusan ini walaupun tadi menurut rekan-rekan hanya memberikan apresiasi kepada 3 hakim, ya, hanya seolah-olah hakim yang memiliki kenegarawan dan integritas itu hanya direpresentasikan 3 hakim. Kalau kami melihat 8-8-nya ini semua memiliki sifat ataupun karakter yang negarawan. Terlepas perbedaan pendapat, ya wajar-wajar saja karena tidak ada manusia diciptakan itu semuanya sama. Apalagi pemikiran. Tapi yang paling pasti adalah kami sangat bangga sekali pertimbangan-pertimbangan terkait substansi penolakan terhadap penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan putusan Mahkamah Konstitusi 90, lalu peraturan pelaksanaan KPU yang tahun 2024 itu juga menurut teman-teman katanya tidak dikonsultasikan dengan DPR, itu kan semua sudah dijawab. Lalu mengenai penjabat gubernur semuanya sudah clear. Tidak dapat dibuktikan dan yang paling penting terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak ditemukan ada bukti nepotisme di situ. Baik, Pak Martin. Kan itu kan suatu kepastian hukum. Dan kami di sini mengucapkan terima kasih kepada 8 hakim Mahkamah Konstitusi karena sudah mengawal suara rakyat. Ingat, 96 juta ini suara rakyat, bukan suara oknum ataupun bukan suara dedemit gitu ya. Baik. Ini menarik Prof. Asrun dan juga Mas Umam karena baik pihak 01, 02, 03 yang ditolak maupun juga kemudian yang kita tahu suaranya adalah kemenangan untuk 02, ini semuanya mengapresiasi apa yang menjadi putusan Hakim MK. Bahkan tadi juga memberikan ini pujian kepada 3 hakim yang menyuarakan dissenting opinion. Apakah kemudian Prof. Asrun ini artinya 3 hakim yang menyuarakan dissenting opinion ini menyelamatkan ataupun juga menjaga kredibilitas dari wajah MK di depan publik? Kemudian juga Mas Umam, kalau semuanya memberikan apresiasi, apakah artinya di pentas politiknya semuanya juga akan bergandengan tangan? Karena kok semuanya adem-adem ayam aja setelah putusan Hakim MK ini disampaikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Asrun menarik, bukan 02 saja yang mengapresiasi, tapi 01, 03 juga. Bahkan tadi kita dengarkan Pak Abdul Aziz mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa MK bukan mahkamah kalkulator dan cukup menunjukkan kenegarawanan para hakim MK yang bertugas untuk bisa menunjukkan keputusannya dalam persidangan kali ini. Pandangan dari Prof. Asrun sendiri, apakah memang 3 hakim yang menunjukkan dissenting opinion ini menyelamatkan ataupun menjaga kredibilitas dari MK di depan publik? Saya kira ya pendapat hakim itu adalah pendapat yang sifatnya pribadi, personal ya. Dan yang dijadikan ukuran adalah pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai pendapat lembaga. Dan saya lihat para hakim ini ya membuka ruang bahwa proses pemilu presiden ini tetap diperhatikan, tapi tetap harus ada kaitannya dengan sengketa hasil, ya, sengketa hasil.
Jadi bukan berdiri sendiri, karena menurut Mahkamah telah melihat bahwa telah bekerja, ya, kerja, menerima pengaduan, memberikan pengaduan dari semua para pihak, dan ada catatan bahwa kenapa misalnya tidak berhasil, ya, atau tidak bahwa itu tidak mengabulkan karena kurang bukti, ada segi material kurang, ya, kesalahan prosedur, macam. Jadi posisi mahkamah tetap, bahkan hal-hal yang sifatnya kecil-kecil, ya, misalnya katakanlah kejadian di beberapa TPS, dikupas juga oleh majelis hakim MK, dengan catatan bahwa persoalan-persoalan di TPS yang sifatnya sporadik itu telah diperiksa, telah diputus, dan ada juga memang tidak ada masalah. Jadi mahkamah ini tetap berpegang pada konstitusi. Pada pasal 24C, ya, Undang-Undang 45 mengatakan mahkamah memutus sengketa hasil pemilu. Jadi hasil itu bukan sekedar angka, ya, tentunya. Hasil itu tidak sekedar angka, tapi proses juga bukan sekedar proses saja dilihat. Proses dikaitkan dengan bagaimana perolehan suara yang tercapai. Jadi saya nggak tepat juga kalau dibilang mahkamah itu mahkamah kalkulator, ya. Nah, ada mahkamah kalkulator, yang adalah mahkamah konstitusi. Kalau kalkulator, kalkulator. Pengadilan, ya. Dan yang istimewa dari putusan ini adalah tadi ada pendapat dari hakim yang berbeda bahwa menghendaki beberapa pemungutan suara di sejumlah provinsi, tapi dengan tetap menyertakan Prabowo Gibran. Jadi bukan diskualifikasi. Jadi dari sekian ratus halaman putusan MK itu tidak ada sedikit pun yang menyuarakan padanya diskualifikasi, baik secara pasangan calon, ya, Prabowo Gibran, maupun secara tunggal Prabowo Gibran saja. Jadi saya lihat ini satu putusan yang cukup bagus, ya. Dan kemudian tentunya mau tidak mau memang harus objektif, ya, bahwa ketika tidak terjadi politik bansos, maka dikatakan tidak terjadi politik bansos dalam keterangan Pak Menteri. Kemudian kalau tidak ada bukti cawe-cawe presiden, maka dikatakan bukti presiden, ya. Tadi catatan filosofis dari Profesor Arif, kemudian Profesor Salim Islam, itu adalah bagian dari perlindungan dan juga memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi perbaikan ke depan. Baik. Jadi tetap bahwa mengakui ketetapan KPU disertai rekomendasi. Jadi tidak ada yang tergeser. Memang kali ini ada dissenting. Ya. Dan baru kali dalam pemeriksaan MK ada dissenting. Dan itu wajar-wajar saja, ya. Okay. Yang penting hakim itu tidak bicara di luar, ya. Baik. Seperti kemarin. Bicara di dalam sidang aja. Dan prosesnya pendapat dia yang dilihat. Saya kira gitu pendapatnya. Baik Prof. Asrun. Nah, Mas Umam, bagaimana kemudian pengaruhnya hasil putusan MK ini terhadap langkah dari masing-masing partai politik pengusung pasangan calon masing-masing 01, 02, 03 untuk kedepannya? Dan juga bagaimana ini efeknya dalam transisi dari pemerintahan yang ada saat ini menuju pemerintahan berikutnya? Iya. Mbak Putri, terkait dengan konteks ini, putusan dari Mahkamah Konstitusi ini rasanya ini menjadi sebuah perekat rekonsiliasi yang cukup efektif bagi semua pihak. Apalagi kalau misal tadi disampaikan ada kubu 01, 03 misalnya mengapresiasi 3 dissenting opinion dari para hakim sebagai negarawan. Tapi di 02 tentu bukan hanya 3 tetapi juga 5 yang lain. Bahkan kalau misalnya diakumulasi bukan hanya hakimnya, termasuk para capres-cawapres yang juga kemudian menunjukkan respon yang cukup positif, tetap memberikan ruang apresiasi terhadap pertarungan secara hukum konstitusional, tetapi tetap pada ranah disiplin tata negara yang harus diakui, diapresiasi. Nah, maka statement misalnya tadi dari Pak Mahfud, Pak Ganjar, rasanya itu hal yang sangat menarik, ya, yang sangat baik. Ada cukup banyak kontroversi, tetapi kemudian ketika kemudian undang-undang sudah menetapkan di undang-undang konstitusi misalnya, undang-undang dasar pasal 24 bahwa putusan dari MK adalah final and binding, di undang-undang MK juga sama di pasal 10, maka kemudian semua pihak mengapresiasi itu dan menerima itu dengan sikap legowo. Nah, meskipun juga di saat yang sama ini nanti akan menjadi sebuah satu kekuatan, akumulasi kekuatan, terutama di 02.
Prabowo Gibran akan disahkan oleh MK, termasuk juga penyelenggara pemilu yang kemarin sudah disampaikan oleh KPU sebagai pemenang dari pemilu 2024 ini. Nah, apa yang kemudian impactnya? Impactnya maka kemudian power politiknya secara tidak langsung akan diterima oleh 02. Tetapi diakui atau tidak, ini akan menjadi sebuah modal awal bagi 02 untuk mengakumulasi kekuatan yang lebih besar. Karena bagaimanapun juga transisi kekuasaan itu membutuhkan backup, terutama dari kekuatan parlemen yang juga memadai. Praktis per hari ini baru 42-45%. Kalau misal nanti kemudian sejumlah pihak, terutama elemen-elemen yang tampaknya sudah menunjukkan sinyal-sinyal politik untuk bergabung di 02, maka besar kemungkinan nanti proses transisinya akan jauh lebih baik, akan jauh lebih smooth, supaya kemudian dalam konteks ke depan tidak terjadi instabilitas yang memadai. Meskipun demikian, harus diakui, hal yang perlu dilakukan oleh 02 dalam konteks ini Prabowo Gibran adalah setidaknya ada dua. Pertama, tadi konsolidasi itu satu hal. Yang kedua, betul-betul berdisiplin diri dalam bersikap, berstatement, juga bermanuver, supaya tidak memunculkan instabilitas politik yang memadai, terutama pada fase transisi kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, tentu mencoba untuk menjawab semua tantangan, semua kekhawatiran, semua tudingan, terutama yang selama ini dialamatkan oleh rival-rival politiknya dari 01, 03, termasuk sebagian dari kekuatan masyarakat sipil bahwa terjadi democratic regression atau kemunduran demokrasi dalam konteks proses demokrasi yang kemudian memunculkan dinamika selama pemilu. Nah, kalau misalnya itu bisa dijawab dengan baik oleh Prabowo Gibran, rasa-rasanya hampir tidak ada sebuah gejolak yang memadai. Dan per hari ini kalau misalnya kita cermati, gejolak di level elit tidak tampak ada satu peta polarisasi yang cukup signifikan di akar rumput. Artinya, kalaupun kemudian masih ada narasi-narasi kritis di level elit, rasanya masyarakat barangkali ada juga aspek political disengagement dengan situasi saat ini, tetapi situasi baiknya ya tidak akan terjadi sebuah dinamika yang seperti misal di 2019 yang lalu ada benturan, bahkan ada jatuh korban, belasan orang nyawa melayang. Per hari ini tidak ada. Dan ini menjadi bekal yang baik. Tinggal beberapa catatan tadi dijawab dengan baik, termasuk catatan dari beberapa materi yang harus diapresiasi juga dari dissenting opinion untuk perbaikan sistem kepemiluan kita ke depan. Konteks demokrasi ke depan, supaya kemudian penyelenggara pemilu termasuk lembaga negara yang memiliki otoritas tupoksi sebagai pengawas kepemiluan tidak hanya ada tetapi seperti tidak ada. Wujuduhu keadami ada tapi seperti tidak ada. Karena laporan-laporan disampaikan seolah kemudian tidak ditanggapi, tetapi kemudian dalam proses yang berjalan alasannya rata-rata mirip dengan sebelum-sebelumnya, yaitu laporan tidak lengkap, laporan kurang memadai dan sebagainya. Nah, ke depan ini harus ditata betul supaya kemudian sistem kepemiluan semakin kuat, demokrasi juga semakin terkonsolidasi. Ya, ini menarik juga kalau kita dengarkan pandangan dari Mas Umam. Kita lupakan ataupun juga kita sudahi, karena memang hasil putusan MK merupakan akhir dari proses pemilu, tapi kemudian apa untuk kedepannya? Nanti mungkin bisa diberikan pandangan Pak Zainuddin Paru juga, apa yang harus dilakukan untuk perbaikan sistem pemilu kedepannya, termasuk juga nanti akan diberikan pandangan Pak Abdul Aziz, termasuk juga bagaimana mata ataupun juga kredibilitas dari MK ini di depan publik. Apakah memang sudah mendapatkan kepercayaan dari publik kembali setelah keluarnya putusan MK ini? Sesaat lagi kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Zainuddin Paru sebagai sosok yang juga menjadi kuasa hukum dari pasangan 01, berkiprah juga di kancah politik. Apa kemudian yang harus dibenahi di pemilu berikutnya? Kalau kita melihat berbagai macam kasus yang masuk yang ada juga dalam pemilu kali ini. Silakan Pak Zainuddin. Baik. Gangguan. Pak Zainuddin? Ya, jadi dalam halo? Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Dalam fundamentum petendi, permohonan yang kami sampaikan itu beberapa hal kita sampaikan sebagai bentuk koreksi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dan hari ini terjawab dengan beberapa catatan yang ada dari meja sidang. Yang pertama terkait dengan adanya speedy trial, sidang mahkamah 14 hari yang terlampau singkat. Jadi tadi hakim katakan bahwa perlu untuk dipertimbangkan agar dibuat undang-undang agar
proses sidang dalam Baik. waktu yang lebih Pak lama. Zainuddin, mohon Sehingga maaf saya harus pendalaman potong terhadap sejenak Pak, materi karena dan kita akan pengkajian mendengarkan pernyataan dari bukti Anies menjadi lebih Baswedan baik. yang akan memberikan sikapnya terhadap putusan MK. Silaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Nanti semuanya selesai, nanti saya cerita. Ya, oke, cukup. Makasih, teman-teman. Singkat saja, tadi yang menjadi pandangan ataupun juga pernyataan dari Pak Anies Baswedan, belum bisa bercerita begitu banyak. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana sikap yang diambil. Dan kita kembali lanjutkan Pak Zainuddin, mohon maaf sekali tadi harus kita potong, tapi kita berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan Pak. Pak Zainuddin, mohon maaf, sepertinya di-mute audionya masih, sehingga kami masih belum bisa mendengar suara Bapak. Baik, terima kasih Mbak Putri dan teman-teman narasumber, bahwa fundamentum petendi yang kami sampaikan ke Mahkamah itu sebagai bentuk perhatian, keseriusan kita dalam memelihara demokrasi dan sekaligus koreksi atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan tidak berimbang. Dan hari ini terjawab. Ada paling tidak ada 5 poin yang menjadi catatan kita dari meja Mahkamah. Yang pertama adalah Mahkamah mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah terkait dengan carut-marut penyelenggaraan pemilu, tapi juga ada tanggung jawab DPR sebagai pembuat undang-undang, kemudian negara dalam hal ini penyelenggara pemilu, presiden, kemudian penyelenggara pemilu dan semua stakeholder yang ada di bangsa ini. Yang kedua adalah terkait dengan sidang ini yang speedy trial 14 hari terlampau singkat untuk tidak cukup untuk bisa menggali hal-hal penting terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Yang ketiga, perlu dibentuknya undang-undang bagaimana presiden harus memposisikan diri pada saat ketika dia bukan menjadi bagian dari kontestan dalam capres-cawapres, tapi tidak cawe-cawe lagi ke depan sehingga tidak terulang kembali sebagaimana yang sekarang. Yang keempat adalah kekhawatiran akan terjadi penyalahgunaan bansos menjelang pilkada di bulan November yang akan datang, yang akan ditiru oleh para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Kok presiden boleh-boleh saja menyalahgunakan bansos, kenapa kami tidak? Dan itu pertanyaan yang paling mendasar dan PR kita untuk 6 bulan sampai 8 bulan ke depan. Yang kelima adalah akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU, kemudian Bawaslu, yang memang sangat-sangat minim yang kita lihat saat ini. Bahkan Ketua KPU dalam 2 hari terakhir juga diadukan ke DKPP terkait dengan tindakan asusila, dan ini sangat merendahkan martabat dan penyelenggaraan pemilu kita. Demikian. Baik Pak Abdul Aziz, kalau tadi Pak Zainuddin sudah menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi evaluasi, termasuk salah satunya adalah speedy trial, masa persidangan yang cukup cepat begitu. Apakah kemudian ada hal-hal yang serupa yang disampaikan juga oleh Pak Abdul Aziz dan juga tim? Iya, saya memberikan sebuah catatan ini soal satu kebiasaan buruk yang dibangun dalam sebuah mindset ke publik juga. Seakan-akan dari pilpres ke pilpres itu ada satu bahasa bahwa ketika ada persoalan, misalnya saya ambil contoh dalam kasus sengketa hari ini, ada misalnya ada problem hukum yang itu misalnya tidak ditemukan aturan-aturan hukum dalam hukum positif sehingga dianggap itu reh vakum atau kekosongan hukum misalnya. Terus kemudian ada sebuah catatan-catatan yang akan memberikan bahwa karena misalnya tidak ada hukum yang lengkap, sistem hukum yang lengkap secara substantif, lalu kemudian ini nanti kita perbaiki ke depan. Nah itu bagi saya itu nanti akan menjadi presiden buruk bagi proses penyelesaian di tingkat di Mahkamah Konstitusi. Nah jadi seolah-olah begini, nanti kalau pilpres ke depan lagi, nanti kalau misalnya ada kasus baru, di mana nanti kita ada perbaikan lagi. Perbaikan terus apa dong? Peran eksistensi hakim konstitusi dalam menyelesaikan problem ini, karena saya kira dalam hukum tidak ada sebuah konsep pun
konsep hukum atau dalam konteks ilmu hukum, saya kira kalau kita berpikir seluruh konsep yang untuk menyelesaikan masalah itu sudah diatur secara detail dalam khususnya dalam konteks keilmuan hukum ya. Misalnya apa peran hakim misalnya ketika melihat bahwa ternyata ada problem yang tidak ada terjadi kekosongan hukum. Nah, apa manfaatnya sebagai seorang hakim untuk memutus itu? Dalam konteks hukum kan ada namanya right finding atau hakim menemukan hukum gitu loh. Nah, ini yang kita mungkin dalam konteks ini kita berpikir bahwa memang tadi ada namanya kepastian hukum, ada keadilan atau kemanfaatan. Nah, yang lebih terpenting adalah kombinasi keseluruhan tujuan hukum tadi itu. Sehingga ini bukan menjadi tradisi buruk di internal Mahkamah Konstitusi di kemudian hari nanti misalnya Pilpres ke depan ada kasus baru, modus baru terus nanti ada perbaikan lagi. Jadi itu menjadi alasan majelis terulang-ulang kembali. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan ke depan sehingga saya kira ketika kasus itu diselesaikan pada hari itu juga dalam lokus atau mungkin tempus ya yang sama itu, hakim tidak punya alasan lagi catatan-catatan masih kurang hukum, masih kurang norma begitu loh. Karena saya kira fungsi daripada hakim atau kedudukan hakim itu dia menyelesaikan aturan bukan hanya di atas teks-teks hukum yang bertangan itu, saya kira. Karena kita ini bukan hakim ini bukan sebagai hanya sarjana undang-undang tapi sarjana hukum. Banyak konsep, banyak sumber hukum yang bukan hanya kita jadikan sumber atau dasar dalam menyelesaikan problem-problem hukum itu. Bukan hanya cuma undang-undang, sumber hukum kalau dalam konteks ilmu hukum itu, sumber hukum termasuknya di situ adalah ada jurisprudensi, ada doktrin hukum misalnya itu. Sehingga bagi saya pentingnya dalam level di Mahkamah Konstitusi itu ke depan itu saya kira itu tradisi yang sering menyatakan itu nanti ini cenderung kita tidak respect dengan sikap-sikap seperti ini sehingga kalau ada kasus diselesaikan karena hakim itu diberikan hak untuk menyelesaikan sebuah persoalan walaupun tidak ada undang-undang. Namanya apa tadi saya katakan right finding itu hakim sebagai judgment law atau dia bisa membuat hukum baru untuk keputusan baru untuk menyelesaikan masalah itu. Ini catatan saya ke depan mungkin seperti itu. Bang Made ada ini pandangan juga soal ini masalah eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi begini, kalau kita kuliah hukum ya, itu kan ada yang namanya azas legalitas. Segala sesuatunya itu diatur berdasarkan perundang-undangan. Seperti contoh, untuk sengketa pilpres diatur di konstitusi kita dan di Undang-Undang 7 tahun 2017. Sengketa hasil di MK. Sengketa proses, sengketa administrasi, sengketa pidana pemilu itu di Gakumdu, Bawaslu, dan Petun. Nah, yang jadi persoalan sekarang kan kita ini tadi kalau berdasarkan pertimbangan MK ya, baik 01 maupun 03 itu kan banyak yang tidak melaporkan ataupun menggunakan haknya dalam sengketa proses ini. Nanti baca lagi pertimbangannya. Dalam hal ini MK beranggapan bahwa ini tadi curhat juga salah satu hakim. Dengan waktu 14 hari kok sepertinya MK ini mau dijadikan pengadil untuk seluruh keluh kesah dari paslon. Nah, di sini juga kita butuh wisdom juga, kebijaksanaan. Jadi kita jangan semuanya itu mau menyelesaikan melalui MK. Karena gini, MK nggak boleh menabrak peraturan perundang-undangan yang sudah ada, membagi kepada lembaga-lembaga lain untuk memproses sengketa tersebut. Dalam hal ini kan kita lihat memang MK ini mencoba untuk mencari keadilan substantif. Tapi bukan berarti hukumnya tidak ada. Tapi untuk kepastian hukum dan keadilan diperiksa ulang. Dan terbukti secara terang benderang tidak ada yang ditemukan buktinya. Lalu, terkait dinamika politik dan fenomena politik, kita ini kan selama ini selalu dituduh pemilih 02 itu tidak punya hati nurani, tidak punya akal sehat. Gibran itu katanya anak nepotisme. Jokowi katanya pelanggar segala macam. Hari ini Mahkamah Konstitusi sudah ketuk palu, itu semua tidak ada. Kalau kita mau rekonsiliasi, stop, kita masih menyalahkan Jokowi, bilang ada nepotisme segala macam. Nggak akan ada rekonsiliasi kalau kita tidak menghargai yang namanya hukum. Tadi Pak Zainuddin Paru mengatakan ini bukan akhir dari perjuangan politik. Yes Pak, benar. Tapi ini akhir dari perjuangan hukum Pak, bagi paslon yang kalah. Karena ada postulat yang mengatakan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim itu harus dianggap benar dan wajib dijalankan Pak. Jadi apapun ceritanya, saya setuju. Akhir dari perjalanan politik Anies Baswedan dan Caimin selesai. Akhir dari perjalanan politik
Pak Ganjar dan Mahfud MD selesai terkait Pilpres 2024. Apapun upaya hukum nanti yang akan dilakukan baik oleh Ganjar Mahfud maupun Anies Caimin akan berlaku azas nebis bin idem karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan final dan mengikat sah perhitungan sengketa dan juga apa yang ditetapkan oleh KPU. Demikian, terima kasih. Terakhir, Mas Umam, juga rekonsiliasi ini didengungkan bukan hanya level elit politik, tapi harusnya juga di level akar rumput begitu. Ya, kalau misal terkait, saya sedikit menambahkan terkait dengan perbaikan sistem ya. Ini agak beruntung dalam arti bahwa komposisi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu 3/5 dari 8 hakim yang memiliki hak untuk mengadili PHPU ini. Ada 1 hakim yang kemudian tidak berhak. Nah, ini yang perlu diantisipasi, terutama kalau misal kemudian nanti di Komisi 3 mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang MK, maka harus diatur betul. Kalau misalnya ini komposisinya 4/4, ini bisa panjang, dan ini urusan bisa kemana-mana. Maka kemudian perlu diatur, misalnya ada satu mekanisme di Mahkamah Konstitusi di Austria misalnya, kalau ada satu hakim yang dinilai berhalangan, atau memiliki konflik of interest, maka kemudian memungkinkan bagi mahkamah untuk membuat semacam ad hoc hakim dalam konteks upaya untuk menghadirkan putusan itu betul-betul legitimate. Nah, supaya ini betul-betul kemudian bisa diakomodir, maka itu penting. Jangan sampai kemudian pertarungan sudah apa-apa seperti luar biasa dan endingnya 4/4. 4/4 ini urusan bisa panjang dan benturan di level konflik horizontal itu bisa terjadi. Nah, ini sudah terjadi 3/5, rasanya ini sudah tadi nebis in idem, maka kemudian harus dijalankan, tetapi pada saat yang sama ya ini adalah membuka lembaran baru. Maka dalam kesempatan ini selamat datang pemerintahan baru, tetapi juga di saat yang sama semua catatan terkait dengan kontroversi, terkait dengan konteks demokrasi yang dianggap mengalami pelemahan, itu yang kemudian harus kita tata bersama, bukan hanya dari kubu 02, tetapi juga bersama-sama dari kubu 01 dan juga kubu 03 ke depan. Baik, ya. Dan terima kasih tentunya untuk para narasumber. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Martin, Pak Abdul Aziz, terima kasih. Kemudian juga Pak Zainuddin Paru, terima kasih. Prof. Aswan juga terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Nah, seperti dikatakan tadi oleh para narasumber bahwa putusan MK menjadi akhir dari perjuangan hukum dari masalah sengketa Pilpres 2024. Kita akan terus tunggu, nanti KPU rencananya juga akan mengumumkan secara resmi pemenang dari pemilu ini pada tanggal 24 April 2024 atau lusa tentunya. Nah, setelah jeda juga rekan kami Agita punya perbincangan yang menarik juga yang harus Anda nikmati juga atau harus Anda saksikan. Silakan Agita. Iya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan membawa Anda tentunya untuk berbincang bagaimana kemudian dari Indonesia yang tampil percaya diri di laga terakhir grup A melawan Jordania, di mana Indonesia juga berhasil membantai Jordania dengan skor 4-1. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber usai jeda sesaat lagi.